Seperti biasa untuk pembuatan fungsi ubah, biasanya kan kita harus apa namanya set ini dulu kan, table mouse click dulu. Jadi ketika diklik, baru nanti datanya masuk ke apa namanya properti seperti tanggal dan lain-lain masuk ke sini. Baru kita rubah datanya, baru kita klik ubah. Seperti itu logiknya ya. Jadi seperti biasa kita cek dulu di event mouse clicknya untuk data form cuti atau data permintaan. Nah, di sini kita set dulu nih tabel permintaan mouse clicknya. Jadi in row, jadi kita definisikan barisnya atau kolom sih sebenarnya nih, kolom tabel permintaan. Terus, nah ini ada berapa tuh yang kita masukin ke tabelnya, J-tabelnya ada berapa? Kalau misalnya di tabelnya ini table modelnya 11, berarti di mouse clicknya juga 11. Nah, seperti ini. Oh, ini 10 ya. Ya. Oh, udah 10. Di dari row 0 juga ya, Pak? Iya, dari 0, 0. Maksudnya dari Kalau 0. database kalau dari database-nya 11 jadi ini 12 ya, Pak? Iya, kalau database-nya 11, ini jadi 12. Kan dihitungnya dari 0 kan, 0, 1 sampai 10 kan berarti 11 tuh. Oh iya. Nah, di situ sesuaikan juga tuh. Nah, baru nanti ini kan string A. Nah, row 0 berarti kita kan karena kolom pertama itu kan pakai pakai penomoran tuh, berarti yang A nggak perlu diambil kan. Jadi ntar di setting juga tuh. Nah, kalau kalian pakai kemarin pakai dua tanggal ya, tanggal apa tuh namanya? Tanggal pengajuan sama tiga tanggal bahkan ya, ada tiga Iya, tanggalnya. 3. Tiga tanggal. Berarti nanti untuk mouse clicknya kalian bikin simple date formatnya nyampe tiga seperti itu. Jadi di sini ini kan tampilannya format dari MySQL-nya kan tahun, bulan, tanggal. Nah, Ya. baru nanti apa namanya di parse. Jadi kita ambil dari eh, table row yang kedua. Berarti kalau kalian berarti kalau misalnya saya kan di sini kolomnya yang kedua, baris row yang kedua tuh. Karena di sini saya pakai apa namanya permintaan. Nah, di sini kolom kedua. Berarti kan 0, 1, 2 nih. Nolnya kan buat nomoran, satu buat ID, dua buat tanggal. Nah, kalian berarti di situ setting juga tuh, sesuaikan row-nya ke berapa. Nah, kalau untuk Baik. tanggal pengajuan row ke berapa, tanggal awal, tanggal akhir row ke berapa, diurutin aja gitu. Jadi dibuat dua kalau saya. Kalau kalian bisa berarti buat tiga nih. Baru nanti hasilnya masukin ke sini nih. Kalau yang tanggal nggak perlu, karena kan tanggal udah disetting di atas di sini nih. Udah di Iya. set di sini, jadi yang selain tanggal aja di set di sini nih. Ini tanggal permintaan, set tanggal permintaan, tanggal tempo, set date, tanggal tempo. Yuk. Ya ini saya copyin buat Malik ya. Ada yang bingung nggak? Hmm. Kalau mau definisiin simple date formatnya mau satu doang bisa, bisa aja. Ininya satu misalnya, cuma untuk tanggal permintaannya ini harus dua. Atau kalau kalian berarti harus tiga.
Definisi simple date formatnya bisa satu, boleh satu. Ada yang bingung nggak? Belum Pak, bentar. Jul? Aman Jul? Lagi di copy dulu. Oke. Jadi sesuaikan urutannya tuh. Yang dead value itu yang dimasukin ke ini ya, ke apa, ke tanggalnya ya. Iya. Kalau kalian berarti pakainya apa tuh? Apanya tuh? Nah, yang date value yang buat apa namanya variabel yang mana? Tanggal mana? Tanggal pengajuan cuti atau tanggal mulai, tanggal akhir? Oh iya benar-benar. Kan beda-beda kan ada 3 kan. Itu date value kan variabel akhirnya tuh yang jadi yang kita bakal pakai tuh. Di sini kan ada date, tanggal permintaan. Nilai default awalnya kan 0. Baru kita pakai ini, baru nanti apa namanya tanggal permintaan di atas di set seperti ini nilainya, value-nya. Jadi baru nanti tanggal permintaan ini kita masukin ke kita set ke tanggal JDate-nya yang di form itu. Jadi kalau misalnya variabelnya date value ya berarti date value, tapi kan date value harus cuma dipakai bisa cuma pakai satu doang kan, yang lain harus bikin berbeda kan. Sambil nungguin saya sambil ngerjain yang lain ya.
Gitu. Hmm,
Oke. Ya.
Pak, Yuk. ini kok saya udah bener ya kan? Udah jalan, udah keterangannya juga data berhasil diubah, tapi kok datanya di database nggak berubah ya Pak? Berarti itu ada salah di bentar. Kamu bikin itunya where-nya where apa? TXT nomor cuti, where no cuti, TXT nomor cuti, bukan ID cuti. Untuk set stringnya 1 sampai 8 itu kan yang tanda tanya di atas kan ngikutinnya ya. Update-nya juga TB cuti, update set tanggal pengajuan segala macam. Terus
Di remote aja coba. Oke. Pakai Anydex apa? Ultraviewer aja. Sebentar ya, Pak. Passwordnya 8015. ID-nya apa tadi? 49 Hmm. 897 Ya. 557 Passwordnya? 8015. Kecil banget ya gambarnya ya. Iya, saya pakai dual monitor, Pak. Aduh, di saya kecil banget nih. Oh, ya udah pakai ini deh, sebentar saya ini satu monitor aja. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Udah tuh, Pak. Udah gede ya? Bentar. Konek ulang. Oh ya, konek ulangnya, Pak. Status proses nggak diganti kan, Pak? Dia otomatis kan nanti. Status proses masukin aja, nggak apa-apa. Oh, alah.
Saya kira ini Pak. Status proses masukin, cuma ini nggak bisa dipilih gitu aja. Oh gitu. Kalau nggak gimana ya setnya ya? Status proses, kalau misalnya dia mau edit kan harus dibukain juga itu. Misalnya manajer yang buka nih, buka permintaan cutinya, terus dia mau edit nih. Kalau user kan nggak bisa edit, itu kan harus ditambahin juga. Makanya bikin set ini aja, di set apa namanya dibuka aja. Oh Nah, iya. nanti untuk counternya di itu aja di hak aksesnya. Jadi ntar si apa namanya si status proses ini di set ininya apa namanya variabelnya variabel modifiernya dia di set ini aja public. Oh iya. Jadi pas di menu utama misal di menu utama ya hak akses mana. Nah, ini kalau misalnya dipanggil nanti dapat nih misalnya di ini saya set public ya. Ya. Nah, nanti saya panggil di sini nih Saya belum bisa ini. permintaan cuti ini namanya apa ini? Ciri status.
Nah, kalau mau setting begini ntar aksesnya. Oh, untuk Ini yang iya, kalau mau di counter ya, oh dibikin ya. security. Jadi tinggal set file saja si CB prosesnya ntar. Jadi sistem Eh, masukin aja. Kalau punya saya ini ya kan update bisa, cuman buat nge-save si update-nya ada keterangan error di ininya di sintak MariaDB masalah tanggal ya. Oh, berarti itu convertnya tuh belum berhasil kali. Jadi ini dimasukin ya, itunya ya, status prosesnya ya. Ya, ya. Sama jangan lupa ini juga dimasukin ntar nih. Gimana nih? Apa namanya? Nomor cutinya. Oh, nomor cuti dimasukin juga. Iya, Oh masukin. iya, ya. Ini tanggal pengajuan. Ini apa nih? Nick. Kan tanggal pengajuan terus Nick tuh. Nomor Nih, cutinya belum, Pak. nomor cuti enggak ya? Iya, belum di situ. Oh. Itu berarti nomor cutinya dari 0 apa dari 1 juga tuh? Chat stringnya. Ini aja coba tambahin yang ini aja tuh status prosesnya. Status proses. Heeh. Oh iya. Itu chat stringnya dari 0 apa dari 1 ya, Pak? Yang mana? Yang stats Ini dari 1. dari 1. Oh, iya. Heeh. Yo, makasih, Pak. Ya ya. Lu Jul, Jul Itunya masih belum ke save. masih belum WhatsApp. Iya. Oke. Coba di remote Jul. Itunya berapa ID-nya? 49897 Ya, 449 passwordnya. 4930. Lalu pakai ini ya, apa namanya? Iya. Oh, ini doang nggak update-nya doang ya? Update-nya di mana nih? Gua ya.
update into TB cuti, set no cuti, tanggal pengajuan, net karyawan, tanggal awal cuti, tanggal akhir cuti, jumlah hari, alasan cuti, status proses, keterangan, nah telepon, warna cuti, teks no cuti. Kok masih belum update ya punya saya ya Pak? Belum update, ayo ntar Iya. lihat lagi ya. Yuk. Mana ya? TB cuti. Ya, nomor cuti ini. Ya, nomor cuti ini. Oh ini. TXT nomor cutinya belum update. Apa? TXT nomor cutinya belum update. Ntar bisa. Kalau diklik belum update itunya Pak. Tuh beneran pantesan. Belum ngupdate ke filenya ya? Iya ke Berarti itu text field. berarti di mouse kliknya tuh belum beres. Iya belum beres Pak. X. Kalau query update nggak perlu into ya, itu apa namanya, Jul. Kalau insert baru pakai into. Nah ini baru benar. Nah udah Pak, aman Pak. Ya Jul, Oke, aman ya? aman. Farid aman Farid. Aman Pak, update-nya udah. Oke, Berarti tadi pas ngopi-ngopi belum diedit. iya. Ya Oke. udah. Oke. Berarti lanjut ke fungsi edit kan udah tuh. Iya. Berarti ke delete kan tinggal ini aja kan. Kalau sama kalau fungsinya kan kalau misalnya delete kan diklik dulu tabelnya baru datanya dimasukin ke properties file-filenya baru kita delete berdasarkan apa yang kita mau delete ya. Nah ini query-nya sama sih seperti ini, tinggal ini kan J option ini kan berarti kita nampilin option dulu apakah datanya mau dihapus. Kalau dihapus baru eksekusi si query delete-nya. Kalau tidak berarti dia nggak melakukan apa-apa gitu. Jadi yang penting yang diperhatikan ini aja nih,
berarti string delete from TB, kalau itu kan TB cuti. Where kalau misalnya berdasarkan ID ngapusnya boleh, berdasarkan nomor cuti boleh, terserah. Nah, Ya. apa namanya, ini kan parameternya ID nih, berarti kan ngambil txt-nya dari txt ID permintaan yang saya hidden di sini nih. Ini kan saya hidden nih, txt ID permintaan saya hidden. Oh, iya. Bukan hidden sih, ini masih nongol sebenarnya. Cuma nanti kalau misal kebutuhannya nggak mau ditampilin, tinggal set visible false saja ya, atau set enable false. Kalau set enable kan cuma di ini doang ya, dimatiin. Kalau visible berarti dihilangkan. Cuma nilainya tetap ada, cuma nggak di show aja. Itu yang Mending nomor cuti apa ID-nya ya? kalau untuk delete nggak masalah mau mana. Cuma untuk update, kalau parameternya misalnya gini nih. Kalau update, kalau misalnya kamu ngambil update-nya berdasarkan where nomor apa namanya kode permintaan, nah ini nanti kode permintaannya nggak ke update. Oh, Makanya berarti saya kode permintaan bisa diubah gitu ya, Pak? ya kalau logikanya sih enggak kan. Kalau misalnya apa namanya kalau misalnya kebutuhannya, kalau kode permintaan kan dibuatnya kan otomatis, logikanya kan nggak bisa dirubah kan kalau otomatis Hmm. kan. Ya itu nggak masalah, kecuali kalau kondisinya kalian emang mau misalnya kayak buat master nih. Kalau buat master kamu misalnya mau rubah kode 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 barang misalnya nih, mau dirubah nih, otomatis kan kode barang harus bisa dirubah kan. Oh iya. Nah, terkait transaksinya yang udah pernah dilakuin dengan kode barang yang tadi yang sudah terjadi, ya terserah di adjustnya kayak gimana. Apa mau diupdate semuanya kode barang yang lama dijadi kode barang baru, atau eh, input di master datanya nggak diupdate, cuma bikin kode barang baru gitu. Nah, itu kan opsional aja. Jadi itu jadi opsional aja. Kalau misalnya update parameter where-nya berdasarkan ID permintaan, berarti nanti ID-nya nggak ke-update. Meskipun kamu rubah ID-nya di field-nya ya. Meskipun kamu rubah di sini misalnya ID-nya kamu rubah nih, nilainya itu nggak ke-update. Karena yang menjadiin parameter where-nya itu dia sendiri gitu. Kalau untuk delete nggak masalah mau cuma kan kalau misalnya logikanya kalau mau delete kan harus spesifik kan, harus benar-benar data dia yang mau dihapus kan. Kalau misalnya merubahnya berdasarkan ID sama kode permintaan kan harusnya kan itu menjadi primary kan, jadi nggak masalah kan. Jadi semua satu data kan harusnya primernya cuma satu kan, nggak bakalan ada duplicate kan. Kecuali kamu rubahnya berdasarkan misalnya berdasarkan where-nya berdasarkan kategori. Nah, itu nanti kehapus semua kan delete-nya kan. Itu tinggal ini aja sih kebutuhannya gimana. Ya paling gitu aja yang perlu diperhatikan itu. Sama di bawahnya kan ini di eksekusi update. Habis eksekusi baru ditampilkan pesan-pesannya. Baru nanti data table load ulang data table, baru nanti di reset lagi tuh si apa namanya semuanya tuh file-file kayak properties tanggalnya itu di reset dari awal lagi gitu. Ya sekarang lanjut ke button hapus. Harusnya sih nggak terlalu banyak ya. Sudah, Pak. Udah weh, udah kenceng Saya. aja. Kalau udah coba dites aja. Saya juga udah, Pak. Oke, kalau udah berarti tinggal dites aja. Nah ini punya saya malah nggak hapus. Ubah ya, hapus, harusnya dihapus. Nah, kalau udah berarti tinggal bagian
ubah kan udah. Kalau bersih kan tinggal panggil aja fungsi resetnya. Kan fungsi reset udah bikin, tinggal panggil aja gitu. Lalu kalau Ya cancel Pak. tinggal dispose aja. Nah, sekarang yang pencarian, event pencarian. Nah, pencarian ini terserah mau pakai berdasarkan enter atau berdasarkan key type. Jadi nginput apa ngetik satu huruf pun dia bakalan apa namanya melakukan perintahnya ya. Jadi kalau key type input satu huruf pun dia bakal melakukan perintahnya. Jadi query-nya tetap jalan di sini. Kalau pakai Ya. enter baru ketika klik enter baru dia query-nya jalan. Nah, kalau untuk button cari itu kan fungsi pencariannya udah dibuat kan? Fungsi pencariannya Hmm. udah belum? Di Enggak. bawah data table itu kan kalau misalnya kalian copy refactor kan harusnya udah ada tuh pencarian, tinggal edit aja objeknya sesuaikan. Kemudian eh, hasil next di wheel-nya, di perulangannya itu juga samain aja sama kayak di data table, copy aja. Copy itu nggak sama sih itu, cuma beda di ini aja. Kalau yang data table query-nya langsung di data table, tapi kalau pencarian kita query-nya disimpan di apa namanya event pencariannya.